Halo pemirsa, pendengar RRI Net se-Nusantara. Kita ketemu lagi di obrolan budaya dan kali ini temanya adalah keberanian dan tradisi. Menggali nilai filosofis dalam kesenian debus. Wow, dan tentunya sekarang saya tidak sendiri seperti biasa. Kalau obrolan budaya itu selalu menghadirkan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Sudah bersama dengan Nia Kurniawati SE. Halo Ibu. Halo Kakak. Wow, luar biasa. Ini baju hitam-hitam ini mau ngapain ini Bu? Mau Mau makan debus? beling ya? Iya, Wah. makan beling, makan bohlam. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI Net, kalau di Banten itu terkenal dengan Banten Jawara katanya. Jadi isinya dari Banten itu jawara-jawara semua. Kalau berbicara debus pasti kamu juga nggak asing dengan makan beling, terus makan paku, makan hati, oh enggak ding. Dan masih banyak atraksi-atraksi lain yang ada di dalam debus itu sendiri. Dari zaman dulu, debus itu sudah terkenal sebagai salah satu budaya yang dilestarikan untuk menunjukkan kekuatan atau kekebalan tubuh yang ada di Banten. Nah, untuk lebih jauhnya kita bakal tanya-tanya langsung ke Ibu Nia. Kalau Ibu Nia sendiri ini sebenarnya belajar debus dari kapan, Bu? Dari kecil. Oh, oke, dari kecil berarti Soalnya ya. bapak saya Mhm. dia punya perguruan di rumah. Hmm. Jadi anaknya itu yang meneruskan saya. Oh, luar Iya. biasa sekali, keren ya pemirsa dan pendengar RRI Net. Beliau ini sebagai penerus warisannya adalah budaya itu sendiri yaitu Iya. debus. Nah, mungkin pemirsa dan pendengar RRI Net juga penasaran. Boleh nggak sih diceritakan kenapa akhirnya bisa meneruskan perguruannya tadi ya? Iya. Boleh dong ceritain ke pemirsa RRI Net. Karena kalau nggak diteruskan sama kita yang muda-muda, debus bakalan musnah. Karena ada kita, anak-anak sekolah di sini mengikuti eskul, ayo kita bareng-bareng belajar debus, silat, supaya kedepannya warisan leluhur kita tidak akan musnah. Betul sekali. Nah, saya panggilnya apa? Ibu, Teteh. Kayaknya kalau debus tuh identiknya dengan Teteh ya sih sebenarnya. Betul. Teteh ya, Iya. betul ya. Sunda Teh, soalnya. betul. Jadi pemirsa dan pendengar Arenet, saya bakal manggilnya Teteh Nia ya. Kalau Teh Nia sendiri, sebenarnya kalau boleh tahu debus tuh apa sih buat yang baru dengar? Debus itu kekebalan tubuh, Mhm. juga keyakinan. Kekebalan tubuh dan keyakinan. Kalau kita lagi debus nggak yakin, ada yang terluka kayak Oh gitu. gitu. Oh, Iya, ada begitu ya? iya harus ya kita yakin kepada Allah. Oh Masya Allah. Oh berarti dalam debus itu sendiri selain memang debus adalah kesenian yang menunjukkan dengan kekebalan tubuhnya, kekuatan-kekuatan baik fisik ataupun Iya, dalam iya, biasanya ya. Ada yang kayak menggunakan apa tenaga dalam gitu juga iya, ya begitu. Berarti di dalam debus itu sendiri sebenarnya mengajarkan nilai-nilai keislaman juga. Iya, Kok bisa begitu? Boleh Iya. diceritakan? Ada mungkin di beberapa part yang itu harus tentang kekuatan dari agama kita, Islaman kita. nilai-nilai keislaman kita. Mhm, Yang satu, kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. mhm, Yang kedua, menjauhi larangan, misal minum-minuman keras, mau minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga tidak boleh berjudi. mhm. Itu larangan dari kita. Oh gitu ya. Tapi kalau dari sejarah debus itu sendiri, Teh Nia tahu nggak? Kayak mungkin dari zaman dulu, dari Iya. kakek, dari ayah. Iya, kalau dari dulu debus itu dari abad ke-18, 16, dari Sultan Ageng Tirtayasa ya, Hasanuddin, Hasanuddin. iya Hasanuddin, untuk penyebaran agama Islam. Oke. Iya. Oh berarti peran dan fungsi debus dari masa ke masa itu selalu ada perkembangan. Kalau dulu mungkin debus digunakan sebagai media untuk Media penyebaran untuk agama agama Islam Islam. begitu. Mm. Berarti kalau sekarang mungkin sudah berganti juga atau masih Iya, tetap ya masih untuk tetap. penyebaran agama. Makanya tadi dijelaskan ada nilai-nilai keislaman juga di dalamnya. Soalnya tuh kalau mau ikut debus, kita misal ada orang Kristen tuh pernah ada yang ikut debus. Mm, Dia suruh ambil wudhu kan? mm, Nah, dia ambil wudhu. Terus sudah ambil wudhu dia kan baca rukun wudhu ya. mm. Udah itu dia kan duduk, udah duduk dia salaman suruh baca syahadat. Oh. Nah, dari syahadat itu dia udah masuk ke Islam. Mm-mm. Nah, begitu caranya Oh penyebaran agama gitu. Islamnya. Jadi ada rukunnya juga ya Iya, ada untuk main rukunnya. debus itu juga sendiri. Nah kalau debus kan biasanya identik sama benda-benda tajam gitu kan kayak golok. Kenapa sih identik dengan benda tajam itu?
Karena debus itu kekebalan ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk melihatkan kekebalan kita, ya kita harus Sayat pakai benda tajam. disayat-sayat. Misal ada debus basah nih, debus basah dia kan ngeluarin darah. Mhm. Kok itu gagal katanya? Itu debus basah masuknya. Dia ntar disirep ya, jadi nggak kelihatan bekas-bekas jahit Oh itunya, bentar, kadekannya. tadi disebutkan ada debus basah. Iya. Berarti pemirsa dan pendengar RRI Net, kalau debus itu sendiri ada berapa kategori sebenarnya? Apa mungkin ada kategori-kategori khusus Iya. dari debus itu Debus sendiri? basah, Mm-mm. dikeluarkan darahnya. Oke, Ada debus kering. debus kering. Debus kering nggak diperlihatkan darahnya, jadi kebal aja. Oh, berarti kalau debus kering itu biasanya dia kayak disayat itu nggak Nggak mempan ya? mempan. Oh, Ada yang oke. kelihatan mempan, tapi Mm-mm. ntar ditutup lagi. Oh, biasanya Iya. mungkin saya juga pernah lihat karena juga saya suka seni. Iya. Saya ngelihat ada debus yang dia tuh keluar darah. Itu Iya. bukan gagal ya? Bukan, dia debus basah. Oh, itu debus masuknya, basah. iya. Jadi udah keluar darah tuh di tangannya Iya, atau di iya, pipinya biasanya dia diusap gitu pakai Iya, air gitu. iya, betul. Oh, itu debus basah. Iya. Oh, keren keren keren. Berarti memang ada kategorinya juga ya. Iya. Nah, kalau debus itu sendiri ada nggak sih salah satu alatnya atau mungkin senjatanya yang memang ikoniknya pemain debus? Ada tusuk, Tusuk. golok, tusuk jarum, Mhm, golok, mhm. tangga golok, beling, terus paku Banten. Oh, paku Iya. Banten tuh yang Almadad itu ya, Oh, Almadad. Almadad, Oh iya. iya. Jadi pemirsa dan juga pendengar RRI Net, ada satu alat atau satu senjata yang itu menjadi ciri khas dari debus itu sendiri. Namanya Almadad. Kalau boleh tahu Almadad itu bentuknya seperti apa dan kenapa namanya Almadad? Almadad itu bentuknya kayak paku, Kayak paku. tapi diperbesar. Mhm. Jadi biar enak mukulnya gitu. Wow, Paku dipukulnya Banten, kemana paku ini? Banten. Ke perut, ke ini. Oh gitu. Iya. Berarti kita kayak megang. Semaunya aja. Wow, Heeh. pegang pakunya Almadad itu sendiri Iya. dikarahin ke Ke perut, badan kita, iya, heeh, terus nanti dipukul Iya. sama orang lain begitu. Iya, begitu. Enggak tembus itu. Alhamdulillah enggak. Wow, keren banget ya pemirsa Iya. dan pendengar RRI Net. Orang terus dipakein paku yang gede terus dipukul juga nggak mempan. Iya. Tapi kalau misalkan mau tampil atau main debus itu sendiri, ada nggak sih ritual khususnya? Mungkin penasaran nih, kayak kalau di luar tuh mungkin kayak wah Iya. ini mah ilmu hitam katanya gini. Sebenarnya ada nggak sih ritual khusus yang dilaksanain sebelum debus? Debus itu ada dua ya, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Oh gitu. Nah, di kita itu ilmu putih. Mhm, Sebelum kita ikut debus, di kita ada yang puasa, mhm, ada yang zikir. mhm. Kalau di perguruan kita, ini kita memakainya zikir. Oke. Jadi jam 12 malam ke sana, kita merendam di dalam air itu. Oh. Zikirannya 100 berapa gitu. Mhm. Terusnya entar tahapannya 6 malam. 6 6 malam. malam. Setelah 6 malam, nah itu entar dites. Dites sama ayam, darahnya kesinikan. Terus dites kalau gagal, dia mengulangi lagi jikiran Oh, gitu. tersebut. Iya. Kalau nggak gagal, Oke. dia lanjut ke jikiran tahap-tahap selanjutnya, air keras gitu. Wow. Gitu. Wow, Ada bentar. tahap-tahapannya. Wow, Iya. ada proses yang rumit juga ya sebelum Iya, kita debus itu. Tapi kalau misalkan saya pengen debus nih, bisa nggak kira-kira? Bisa, berarti ilmu tempel. Oh bentar, Iya. bentar dulu. Ada debus yang namanya debus ilmu tempel. Iya. Maksudnya gimana tuh? Mungkin pemirsa dan pendengar RRI Net juga penasaran. Ternyata orang yang biasa juga bisa main debus dengan ilmu tempel Iya, tadi katanya. iya. Gimana? Boleh dong ceritain? Dikasih air dari jampe-jampe, biasa bismillahirrahmanirrahim, dikasih air diminumin, Mhm. didoa-doain, udah itu diminumin, insya Allah. Oh bisa Iya, kalau iya. begitu. Kayaknya boleh deh saya nyoba nanti Iya ya. boleh, harus. Nanti setuju nggak pemirsa dan pendengar RRI Net? Saya coba untuk main debus kira-kira. Kalau setuju nanti bakal saya coba deh. Kalau misalkan kira-kira bisa nggak sih saya main debus begitu. Iya. Nah kita lanjut lagi ke Tenia. Iya. Tenia, kalau debus tadi identik dengan Almadad, terus juga ada yang debus kering dan basah yang kebal. Nah ada satu kategori debus yang tadi sudah disebutkan juga. Ada yang menggunakan kayak tenaga dalam gitu. Itu ada proses yang lainnya juga nggak? Maksudnya ritual khususnya? Ada, Oke. jikiran itu. Zikirannya beda? Iya, jikiran sama. Oh sama? Jadi tiap malam itu ada beda baca-bacanya. Hmm. Jadi 3 hari baca apa, 3 harinya baca apa. Gitu. Oh gitu, berarti ada, kalau yang kayak gitu-gitu tuh boleh di spill nggak sih, kayak dikasih tahu nggak sih apa
zikirannya, Jikirannya bacaannya. itu Apa nggak boleh itu rahasia? nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa. Al-Fatihah Oh sama Al-Fatihah. Kulhu itu apa surat Oh, oh Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya itu aja sih. Walaupun udah disepil pemirsa dan Tapi harus pendengar RRI gurunya. Net, jangan coba-coba di rumah ya. Nanti kalau kenapa-napa siapa nanti yang nanggung. Iya, Jadi betul. untuk debus ini walaupun tadi udah dikasih tahu perlu ada pendampingan khusus Iya, ya tentunya. harus ada gurunya. Harus ada gurunya, jangan sampai wah karena udah nonton obrolan budaya yang edisi debus nih udah dikasih tahu bacanya mau cobalah di rumah, jangan. Iya. Karena itu perlu pendampingan khusus dari orang-orang yang memang sudah mengerti dan expert di bidangnya. Jangan coba-coba ya, karena berbahaya begitu. Iya. Nah, kalau dari tehnya sendiri ada nggak mungkin kan sebagai pewaris ya, Iya, bisa iya. dikatakan pewaris ya, yang akhirnya diajarkan kembali ke generasi muda selanjutnya. Kalau misalkan sebagai generasi muda saya pengen belajar dan pengen tahu, saya bisa datang langsung ke peguruan mana nih? Di mana lokasinya? Di alamat di Kampung Cisitu, Gumulung, Desa Kaduberem, Kecamatan Pabuaran. Oh Pabuaran sebelah. begitu, bisa Nggak jauh dari belajar sini. ya. Wah, saya agak sedikit merinding sebenarnya Iya. nih. Ada orang yang bisa kebal Iya. begitu ya, bisa nggak tembus kalaupun di sayat pakai Iya. golok, pakai almadar, pakai beling. Saya satu hal yang penasaran, kalau makan beling tuh dia dimakan sampai perut gak sih? Masuk perut. Masuk perut? Iya. Sebentar, masuk sampai perut. Terus kalau udah nyampe lambung gimana? Berubah jadi kerupuk. Bisa gitu ya pemirsa dan pendengar RRI Net ya. Iya. Dari beling sampai perut ganti jadi kerupuk. Sebenarnya mungkin beberapa orang mungkin termasuk pemirsa dan pendengar RRI Net juga penasaran. Kok beling bisa masuk ke lambung gitu, bisa aman gitu. Iya. Itu juga ada ritual yang tadi ya yang khusus Iya. ya. Wow, keren banget. Karena Karena badan kitanya udah ada yang nempel di badan kitanya itu. Oh, Karena udah ada gitu. tahap-tahap itu. Atau jangan-jangan kayak yang lagi viral-viral gitu. Boleh cek hodamnya, cek Iya, hodam gitu. Kok bisa kebal gitu? Oh Iya. manusia bisa kebal. Secara itu nggak masuk akal dong. Manusia disayat pakai golok, pakai pisau, ditusuk di lidah, Iya, di pipi. iya. Kok bisa biasa aja gitu? Iya. Kok bisa seperti itu? Karena kitanya udah melakukan Ritualnya itu. ritual-ritual itu. Udah lulus kalau itu mah ya. gitu. Aku jadi keinget yang tempel tadi loh. Iya. Kalau yang tempel tadi ada jangka waktunya nggak? Enggak sih. Jadi dikasih air, dia mau pentas dikasih air. Kayak anak sekolah tuh ada yang masih itu kan ilmu tempel masuknya. Jadi dikasih air aja. Jadi Oh berarti jadi belum 17 tahun dia belum masuk ritual itu. Harus 17 tahun ke atas. gitu. Iya. Berarti ada tahapannya. ada syarat-syaratnya? Iya, 17 Syaratnya tahun apa ke aja atas. kalau pengen ikut gabung itu Harus belajar 17 ritual? tahun ke atas. Harus masuk Islam. Mhm. Walaupun Kristen ntar kan baca syahadat jadi Islam. Oh iya juga Iya. karena prosesnya memang harus ada Iya, baca syahadat iya, juga iya. begitu ya. Nah yang tadi kan ada ilmu tempel tadi. Itu bisa nggak dilakukan sama orang di luar Banten? Misal ada teman saya nih dari Jakarta atau dari Bali datang ke sini pengen ngerasain nih, pengen main debus, bisa nggak? Bisa, soalnya ada murid, tapi bapak-bapak ya. Dia dari Padang. Oh dari Padang? Dia kesini niatnya, dia punya musuh. Niatnya dia balas dendam ke musuhnya. Setelah 6 hari itu dia udah lulus ya di tes. Dia pulang. Setelah pulang dia bukannya pengen balas dendam, tapi malah dia baik ke orang itu. Wow. Itulah mukjizatnya. Benar ya berarti ya. Peran debus dari masa ke masa, dari dulu debus digunakan untuk media menciarkan Islam. Sampai sekarang pun tadi ada salah satu Iya, orang Palembang. kejadian real ini ya. Iya, Padang. Orang Padang yang mau belajar ke sini ke Banten untuk belajar debus awalnya diniatkan untuk melawan musuhnya. Iya. Tapi ternyata setelah belajar debus di Banten, belajar silat di Banten, ketika pulang malah jadi baikan. Baik. Iya. Karena sudah diajarkan dalam Iya. debus itu sendiri. Aku pernah dengar betul atau enggak kalau sebenarnya orang-orang yang punya debus, yang punya silat itu sebenarnya nggak boleh sombong katanya. Iya, emang harus baik. Harus baik. Karena kita diajarkan dari Islam itu
nggak boleh takabur. Nggak boleh takabur. Iya. Memang nilai-nilai Islam yang sangat melekat Iya. di kesenian debus itu Iya. sendiri. Baiklah, pemirsa dan pendengar RRI Net Senusantara, kita masih bakal ngobrol tentang debus itu sendiri, bagaimana dan apa aja di dalamnya. Tapi jangan kemana-mana, kita pasti bakal kembali lagi. Jadi tetap di obrolan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di obrolan budaya dengan tema keberanian dan tradisi, menggali nilai filosofis dalam kesenian debus. Di sini tentu masih bersama juga dengan Teh Nia selaku seniman debus juga begitu. Dan tadi saya sudah bertanya nih, pemirsa dan pendengar RRI Net ya. Tadi saya sudah bertanya debus itu bagaimana, seperti apa, sampai ritualnya apa. Aku masih pengen tanya lebih detail lagi sih sebenarnya ke Teh Nia. Kalau dari setiap gerakan, ritual, atau bahkan mungkin kayak alat-alat dan juga keseniannya, ada nggak sih makna-makna tersendiri atau simbol-simbolik yang ada di debus itu? Simbol-simbolnya dari golok. Golok untuk menghadap. Oke, apa tuh? Mensayat-sayat ya, mensayat-sayat tubuh. Terus tusuk jarum untuk menusuk lidah atau pipi. Paku banten untuk itu perut, dipukul almadad itu. Terus untuk geragaji, digeragaji badannya dan banyak yang lain. Iya. Kalau kita sendiri mungkin bisa tahu ya, tadi ada berbagai macam atraksi. Kita kan sudah bahas bahwa debus ini sangat erat kaitannya atau identik dengan agama Islam atau syiar Islam. Dari setiap gerakan, baik dari gerakan silatnya atau atraksinya, ada gak makna tersendiri di dalamnya? Entah itu kayak tadi mungkin ya, saya nggak tahu sebenarnya pemirsa. Mungkin kayak kalau misalkan atraksinya tusuk lidah gitu, itu maknanya kita nggak boleh ngomong sembarangan mungkin. Atau ada hal lain juga makna-makna dari debus itu? Maknanya jangan meninggalkan sholat 5 waktu aja. Di awal itu ya. Iya di awal itu. Jadi jangan minuman keras, jangan judi kayak gitu. Oh, berarti ada larangan-larangan yang spesifik. Iya. Kalau kita melanggar, kita kembali lagi ke awal. Oh gitu, aku pernah dengar. Iya. Berarti jadi ilmunya hilang. Ilmunya hilang, luntur ya. Iya, luntur. Oh iya, karena saya juga pernah melanggar luntur. itu. Iya, oke. Wow, memang sangat erat ya kaitannya dengan syiar Islam ya. Nah, kalau dari gerakan silat mungkin ada nggak gerakan-gerakan tertentu yang diajarkan? Ada jurus dari Bupati Serang tuh. Oh gimana tuh? Jurus Kaserangan. Kaserangan. Iya. Semua sekolah-sekolah sekarang udah ada muloknya. Oh gitu. Sekolah SMP, SD. Kalau SMA belum ada dari Banten ya. Kalau SMA kan udah Provinsi Banten, jadi belum ada. Ya alhamdulillah anak-anak juga di sini. Ntar kita tampil jurus Kaserangan yang pencetusnya itu Bupati Serang, Bu Ratu. Ratu Hasanah SE. Ada jurus yang akan ditampilkan, ada jurus yang akan ditayangkan. Tapi setuju nggak pemirsa dan pendengar RRI Net? Sebelum mereka, saya dulu yang harus belajar di sini. Boleh dong saya diajarin beberapa gerakan dari pencak silat kalau boleh. Boleh ya, setuju dong pemirsa dan pendengar RRI Net kalau saya belajar pencak silat juga di sini. Oke, boleh berdiri ya, saya boleh berdiri ya? Siap. Atau duduk aja? Oh duduk bisa? Enggak apa-apa, tangannya aja yang bergerak. bergerak. Berarti oke, kalau tangan gimana nih? Kita hormat dulu. Terus ke bawah. Pas, tar dulu, ini gimana ini? Pelan-pelan, coba boleh pelan-pelan. Gini, ke bawah, ke atas. Itu gerakan apa itu? Pembuka, oke. Masuk jurus, gini. Gini.
tarik, gini. Gini, oh gitu. Oke, ambil golok. Oh berarti kalau biar ada gerakan gini tuh ambil golok ya? Oke, gini lagi. Banting kaki. Wow, begitu ternyata. Luar biasa memang ya kalau udah ahlinya lihai banget. Tadi aku agak sedikit kaku karena memang aku baru lihat gerakan-gerakannya seperti ini. Ternyata memang agak rumit ya kalau di awal. Iya, namanya juga belum belajar ya. Maka dari itu perlu konsisten dan butuh peran-peran anak muda nih, peran Iya. generasi muda untuk melestarikan juga kalau begitu. Nah, kalau misalkan boleh saya ketahui ya, ada nggak sih arti atau hubungan dengan aspek spiritual yang baik fisik yang ada di kesenian debus ini? Mungkin ada saling melengkapi kayak ritual fisiknya tadi ada berendam, ada zikir. Kaitannya dengan debus itu apa? Ada nggak secara ininya ya? Mungkin. Relevannya. Kesenian debus tetap relevan di tengah perkembangan zaman, zaman modern dengan cara beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai filosofinya. Salah satu cara adalah menggemar pertunjukan debus agar lebih mudah dipahami, diterima oleh generasi muda misalnya dengan memadukan elemen musik atau cerita modern tanpa mengubah inti dari ritual dan gerakannya. Oh gitu ya, agar tetap menjaga juga sebenarnya tapi memang disesuaikan dengan kemauan anak muda yang biasanya suka dengan hal-hal yang baru, yang fresh itu yang anak muda. Tapi tetap tidak menghilangkan atau tetap mempertahankan nilai-nilai dari debus itu sendiri. Wow, gokil memang ya. Saya masih sedikit bingung karena ada ya orang yang bisa kebal gitu ya ternyata ya. Iya ada. Seru juga. Nanti saya belajar di habis ini. Siap. Nah, mungkin pemirsa dan pendengar RRI.net juga penasaran, gimana sih sebenarnya debus ini sendiri mencerminkan nilai-nilai dari kearifan lokal dan gimana ini supaya tetap relevan dalam kehidupan sekarang. Kadang ada yang bilang, buat apa saya belajar debus katanya. Kan sekarang tuh negara hukum katanya, ada yang begitu. Kalau debus itu penting, soalnya kalau kita keluar kan nggak tahu di jalan ada apa kan. Betul, ada potensi kriminal ya. Jadi kalau kita udah ilmu, walaupun di jalan ada yang ngadek, ada yang mau kecelakaan lah jatuh dari motor misal. Kalau punya ilmu kan cuma disirep ya, Oh, disirep. iya, Jadi iya. buat melindungi diri sendiri gitu. Jadi masih relevan ya. Iya. Jadi walaupun debus ini adalah budaya atau seni yang berasal dari zaman-zaman yang dulu, tapi ternyata masih relevan juga loh pemirsa dan pendengar RRI.net untuk dipelajari di saat ini, di era saat ini untuk jaga diri, untuk melindungi kalau lagi bepergian. Iya, Apalagi mungkin buat pemirsa dan pendengar RRI.net yang suka bepergian sendiri malam gitu, iya, itu butuh itu. banget ya Butuh untuk banget, jaga-jaga gitu. jaga-jaga. Setidaknya kalau kita udah bisa debus atau bisa silat, kita nggak parah-parah banget lah gitu ya. Betul. Gitu gak sih konsepnya? Iya, Betul kan begitu. Nah kalau misalkan dari Tehnia sendiri yang sudah menekuni debus dari kecil ya, ada nggak sih perbedaan antara praktik kesenian debus tradisional yang dulu sama yang sekarang? Apalagi dari filosofisnya ya mungkin. Kalau yang dulu kita seni pencak silat. Dia kan menggunakan gendang ya. Dari tahap barung, terus tapak 2, tapak 3 ya ada tahapannya. Dan juga kalau yang modern dia udah di silat kreasi. Oke. Silat kreasi itu dia tidak mengikuti tepak-tepakan yang dulu. Oke bentar. Jadi Sebelum lebih jauh kayak tepak-tepakan tuh apa? gendang itu. Oke gendang. Musik gendangnya itu. Jadi lebih dimodernkan lagi. Oh, Jadi gerakannya lebih wow gitu tuh kalau gitu. sekarang, kalau modern. Lebih dikembangkan lagi, dikreasikan iya. lagi begitu ya. Iya. Berarti memang banyak penyesuaian ya di era sekarang. Mungkin kalau zaman dulu masih fungsinya original Iya. dengan apa adanya debus ya seperti ini. Sekarang Iya. disesuaikan dengan zamannya juga Iya. begitu ya. Terus kemarin juga yang fighter ya, yang tanding tuh. Alhamdulillah udah masuk ke nasional. Wow. Juara 1 namanya Nurul Aini. Wah. Berhubung usianya dia kelahiran 2007, dia kalah di usia. Oh Tadinya gitu. berangkat tanggal 12 harusnya dia di Popda ke Wow, nasional. Popda dia keren juara 1. banget ya Perwakilan pemirsa. Banten tuh. Gokil, keren, Iya. keren. By the way,
Berarti selain debus ini untuk ilmu kekebalan, untuk bela diri di luar, berarti ada unsur prestasi juga ya Ada yang bisa prestasinya, digapai iya. ya. Jadi buat generasi muda, wah sayang banget kamu kalau nggak belajar silat, kalau nggak belajar debus karena memang ya ini selain buat jaga diri juga buat prestasi, Prestasi, begitu. iya. Wah gokil. Nah kalau dari Tenia nih, kalau Tenia sendiri melihat peran generasi muda nih ya dalam memahami atau menjaga nilai filosofis yang ada di debus itu bagaimana supaya nggak hilang di telan zaman? Kita terus berkembang, mengajak anak-anak dari usia dini, dari SD, SMP, kita berlatih Mhm. biar warisan leluhur kita tidak punah, generasi kita terus. Mhm. Jadi harus dikembangkan oleh kita sendiri. Oke, Iya. ada pendekatan khusus gak sih yang dilakukan sama Tenia untuk menarik anak muda atau generasi muda ini untuk belajar debus? Iya, jadi kebanyakan yang belajar itu dia lihat di status, Oh di di status status. WA, Mhm. di IG, di Facebook. Mhm. Jadi orang pada japri itu di mana tempatnya, pada latihan di rumah Oh gitu. Iya. Ih, katanya seneng, katanya ngelihatnya gini-gini. Apalagi sekarang di sekolah SD, SMP udah ada muloknya. Jadinya mereka privat lah, kalau privat mah ya biar cepet bisa katanya gitu. Nah kalau Teteh sendiri kan mungkin ada perbedaan ketika ngelatih waktu Teteh masih seumuran mereka sama yang sekarang. Ada nggak kesulitan atau tantangan tersendiri melatih generasi saat ini untuk bisa silat dan juga debus kesulitannya? Kesulitannya sekarang anak-anaknya sering pakai gadget sih ya. Oke. Jadinya latihan dia megang HP aja, kalau belum dimarahin belum ini dianya. Iya, kitanya harus hayu gitu Nah, tuh. Cepat latihan gitu. akhirnya kayak ketemu gitu. gak metode yang Iya. bisa diterapkan untuk menghalau itu? Iya, jadi metodenya kita kalau latihan jangan bawa HP gitu Oh aja. gitu, nggak Biar boleh bawa merekanya HP. serius berlatih. Harus berlatih. Iya. Kalau mau belajar debus, kalau mau belajar silat, ada tahapan apa aja yang mesti ditempuh sama kita yang mau belajar? Pertama dasar dulu. Dasar dulu. Jadi pelenturan tuh kita di pelenturan kakinya ke itu pelenturan. Jadi sebelum kita nendang kita harus pelenturan karena tendangan itu kita harus lentur. Oke, berarti Nah, ini lebih susah. ke pelatihan fisik ya, fisik dulu ya. Oke. Udah itu kita masuk ke jurus pelan-pelan. Tendangan. Kalau jurusnya sendiri pukulan. ada Jurus, berapa jurusnya? banyak jurus. Oh, ada banyak. Iya. Kalau boleh diperkirakan ada berapa kira-kira? Ada pengennya jurus apa? Jurus dari IPSI, ada bergu, gitu. Oh. tunggal baku, berkelompok tuh, ganda. Kalau dari IPSI, kalau dari Paguronnya itu jurus keserangan yang punya bupati, terus padepokannya dari jurus padepokannya. Oh, berarti ada Iya, tahapan juga ya di jurus-jurusnya juga diajarkan. Nah, kalau tadi pemirsa dan pendengar RRI Net, itu salah satu tahapan kalau kita mau belajar silat dan juga debus, salah satu yang pertama adalah fisik. Ada yang lain dong, tadi sudah dijelaskan selain fisik. Itu kayak batin mungkin begitu ya. Iya, Nah, kalau untuk belajar tahapan batinnya apa? Tahapan batinnya kita harus yakin, kitanya harus yakin untuk melakukan ritual itu. Oke. Kebanyakan kan baru semalam, 2 malam, 3 malam berhenti karena tidak Oke. yakin. Jadi di mana harus keyakinan juga dari kitanya. Gitu. Ada ritual-ritual rutin nggak yang dilakukan ketika kita belajar silat atau debus ini sendiri? Saya nggak tahu ya, saya pernah dengar kalau nggak salah ada kayak diurut gitu kan, dipijit gitu, terus ada kayak ngebubur atau apa sih iya, sama, talek iya, gitu. betul, iya. Boleh dong dijelasin sedikit? Iya. Kalau malam Jumat tuh kita ceceran Keceran, pakai air iya. jeruk nipis tuh, ceceran tiap Oke. malam Jumat tuh sama diurut. Di ini urutnya keras bukan urut lembut ya. Oke, diurut pakai minyak khusus? Minyak itu apa? Minyak cimande. Minyak cimande, Iya. oke. Terus apa lagi? Kalau yang talek, Yang talek. ya nggak sih, ada nggak? Yang nggak tahu siapa denger aja gitu. Ada talek kayak perjanjian salaman gitu. Enggak kalau di kita. Oh yang kayaknya sahadat itu Iya, tadi ya sahadat, kalau mau ini iya, ya. sahadat itu. Oh terus kalau keceran, Ceceran tiap malam sama malam Jumat. tiap malam Jumat itu Iya, rutin ya? rutin, Tiap malam Jumat heeh. keceran? Kalau mulut tuh biasanya kita ngundang dari luar gitu, bikin acara gitu. Gitu. Iya. Kalau keceran itu sendiri kayak waktu itu kan ada festival keceran gitu. Iya. Itu massal berarti ya keceran semua ya? Iya, Kemata itu pakai air air jeruk. jeruk? Iya. Oh pakai air jeruk ya? Iya. Oh apakah
memang setiap kecerahan pakai air jeruk atau ada tahapannya juga? Semuanya pakai air jeruk. Pakai air jeruk ya. Oke, luar biasa. Keren banget ya pemirsa dan pendengar RRI Net. Bahkan latihannya bukan cuma fisik tapi juga ada latihan batin sampai akhirnya ada talek juga yang perjanjian Iya. itu sampai ke kecerahan juga ada. Terakhir deh mungkin buat Tenia, harapan dari Tenia untuk kelestarian debus itu sendiri apa? Boleh disampaikan ke pemirsa dan pendengar RRI Net. Harapannya, ayo kita sama-sama anak muda, kita belajar debus, silat, biar berprestasi dan bisa juara. Jangan sampai jadi penonton karena debus itu milik Banten. Jadi siapapun yang mau belajar, hayu belajar. Jangan sia-siakan warisan Banten. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Tenia. Sama-sama. Terima kasih juga dedikasinya untuk terus melestarikan seni debus yang ada di Banten ini sendiri. Dan tentu pemirsa dan pendengar RRI Net Senusantara, itulah dia percakapan kita di obrolan budaya kali ini dengan tema keberanian dan tradisi menggali nilai filosofis dalam kesenian debus. Kita masih bakal ketemu lagi di obrolan budaya yang lainnya dengan tema yang lain dan juga narasumber yang luar biasa juga. Saya Rifki Badowi pamit dan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.